Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di video kita sekarang. Pada kesempatan kita kali ini ya, saya akan membuat project kelanjutan dari project yang kemarin ya. Kemarin kita sudah berhasil login menggunakan Firebase. Jadi data-datanya itu udah masuk ke dalam Firebase dan kemudian yang sekarang itu kita akan membuat fragment ya. Jadi kita akan menampilkan dua fragment. Ketika menampilkan dua fragment, fragment home dan user. Terus pada fragment tersebut kita akan menampilkan data user yang sedang login gitu. Oke, sebelumnya kita kan sudah buat yang kemarin. Aduh, lama lagi. Sorry. Sebelumnya kan kita sudah buat ya yang kemarin login di dalam Firebase itu. Kita klik yang mulai. Coba kita lihat project kita yang kemarin ya. Sama apa? Terus lagi kita menunggu, kita akan masuk ke dalam ini. Jadi yang pertama itu kita akan membuat sebuah package di dalam sini ya. Comme example Firebase ini yang paling utama ini, kita buat package baru. Namanya package. Oke, namanya kita kasih di sini fragment ya. Terus kita klik kanan di sini di dalam fragment itu. Kemudian kita pilih yang fragment, kita pilih yang fragment blend. Nah, oke, di sini kita kasih dia yang pertama itu home fragment, finish. Oke, lagi grinder ya, sabar. Terus kita debus satu lagi ya nanti. Kita tunggu dia selesai dulu. Terus kalian lanjut langsung kita buat ya. Jadi di sini kita buat lagi satu lagi, fragment satu lagi, sama lagi yang blank kita buat dengan. Karena kan home sama user ya. Jadi user fragment kita pilih lagi. Oke, kita tunggu aja di sini. Di masih kita kayak dulu ya. Sabar ya guys ya.
Oke, sudah jadi ya di sini. Sekarang kita buat tampilannya, masuk ke fragment home. Nah, di sini setelah kita berhasil membuat package home dan user fragment, sebelum kita masuk ke dalam fragment home dan fragment user, kita menambahkan ini ya, di login user to Firebase. Kemarin kan kita cuma file i doang di sini. Nah, start activity i gitu doang ya. Terus kita tambahkan di sini start activity intent, terus pakai konteksnya this, kita akan menuju ke dalam main activity. Ya, di sini kita buat seperti ini. Kemudian kita lanjut, aduh, kita masuk ke dalam activity main ya. Kita mau buat tampilannya dulu. Kita di sini ini pengaturan defaultnya, constraint. Kita pakai dia relatif ya. Oke. Kemudian kita tambahkan dia di sini gravity. Gravity-nya center. Kemudian kita tambahkan orientation-nya. Orientation-nya vertical. Oke. Di sini kita hapus dan kita ganti, kita ingin membuat sebuah tampilan ya. Nanti di bawah sini ada tampilan buat tombol-tombolnya, navigasinya. Kemudian di sini untuk menampilkan data yang akan kita tampilkan. Jadi kita di sini menggunakan view pager ya. View pager itu, nah, ini kita pakai view pager di sini. Kemudian match parent biar dia kena semua. Kemudian kita kasih dia ID di sini. Nah, ID-nya itu view pager ya. Kita kasih dia nama ID view pager. Kemudian kita kasih dia di sini layout layout above. Nah, layout above-nya itu ini layout, nanti kita kasih terakhiran aja. Oke, jadi kita tutup dulu di sini karena kita akan menambahkan lagi. Terus yang kedua kita menggunakan app bar layout. App bar. Nah, ini ya kita pakai yang dia app bar layout. Nah, oke, di sini kita pakai dia match parent dan wrap content. Terus kita kasih dia ID-nya app bar layout ya. Kemudian elegant parent bottom true. Bisa kita tutup di sini. Nah, untuk memisahkannya di sini kita panggil lagi dia layout above. Kita panggil ID-nya sih ini ya, ID-nya app bar ya. Nah, ini. Kita panggil dia ID-nya app bar. Kemudian kita buat lagi tab-nya.
tab layout. Oh bukan ini salah. Jadi kita ini ya tabs layout. Oke. Kita tambahkan dia di sini match parent and web content. Kemudian kita kasih dia tab gravity-nya. Tab gravity-nya di sini fill ya. Kemudian kita kasih tab lagi, tab in label. Tab in ya nggak muncul sih. Sabar, kita buat. Oh, kita tambahkan tab in label. Nah, ini kita pilih yang ini. Tab in label. Kemudian kita pilih yang true ya. Nah, kemudian kita kasih lagi dia tab mode. Tab modenya di sini kita kasih fix. Ini kita tambahkan dia satu lagi ID. ID-nya tabs. Oke, jangan lupa kita kasih tutup di sini. Oke, seperti ini. Di ya tadi saya tambahkan garis di sini. Di sini garis yang kita hapus, cuman kurung seperti ini. Kemudian kita kasih tutup dia Apple layoutnya seperti ini ya. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini. Nanti di sini kita buat untuk semua aplikasi ya di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita setelah buat ini kita masuk ke dalam ini ya. Pertama kita buat package baru lagi di sini. Sebuah package namanya adapter ya. Untuk menampilkan form tadi. Kita buat adapter di sini. Kemudian kita tambahkan Kotlin class namanya view pager adapter. Oke. Kemudian di sini kita hapus sampai ini. Kita buat dia support fragment manager. Support salah. Support fragment manager. Fragment manager, oke, kita ambil yang ini, fragment manager. Kemudian kita tambahkan di sini kedua ya. Class view pager, kemudian fragment pager adapter. Alright, kita panggil ya. Nah, ini kita panggil dia fragment pager adapter.
kemudian kita buat lagi support. Nah, ini support fragment manager. Terus kita buat dia behavior resume only current fragment. Oke, kita klik yang ini. Kemudian kita tambahkan kurawal di sini. Kita buat dia privat. Privat file, oke. Kemudian fragment list. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kan kita tadi di dalam user sama home fragment. Jadi home fragment ini bentuknya seperti ini ya. Ini kita buat package baru namanya adapter di sini, VFX adapter. Adapter ini untuk untuk menampilkan view fragment ini ya di main activity. Nah, jadi seperti ini codingannya. Ada kelas VFX adapter, support fragment manager ya. Terus di sini fragment pack adapter, support fragment adapter behavior, result. Oke, kemudian ada release fragment. Di sini ada average fun get count, return and fragment list dot size. Seperti ini. Terus kemudian ini di adapter. Kemudian di home fragment ini cuman segini aja ya. Bedanya home fragment sama user fragment. Kalau di home fragment ini cuman sekedar ini karena kita tidak menampilkan apa-apa, cuman menampilkan navigasi di bawah itu tombol navigasi. Kemudian bedanya itu sama user fragment, di sini kita menggunakan binding ya. Oke, jadi seperti ini yang di home fragment. Paddingannya seperti ini, ada di sini ada override fun on grid view, kemudian inflator, layout inflator, container, view group, kemudian save instance state, bundle. Kemudian di sini ada return inflator, layout. Oke, jadi kita tadi bikin fragment ini. Nah, kita bikin fragment ini. Maaf ya tadi di skip karena ada something. Jadi saya lanjutkan aja, tapi lupa saya saya lanjutin lagi. Jadi sudah jadi seperti ini. Jadi fragment itu kemudian kita klik new di sini, kemudian kita ambil yang fragment, kemudian kita ambil yang fragment blank. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini di dalam user fragment, di sini ada kelas user fragment, kemudian private var binding fragment user binding, return var base out. Oke. Kemudian di sini ada return var out var base out, private val binding get sama dengan binding ini. Di sini kita bindingnya kita kasih underscore ya sebelum binding. Soalnya kalau dia nggak dikasih underscore dia bakalan merah. Oke, kemudian di sini seperti ini. On create view inflat ini udah otomatis keluar. Cuman di sini kita tambahkan binding ya, di dalam on-create view ini kita tambahkan binding fragment user binding inflator container. Terus di sini kita kasih dia false. Terus jangan lupa dia return binding root. Oke. Nah, sebelumnya kita masuk ke dalam fragment user ya.
Nah, jadi fragment user itu di sini kita buat tampilan dia seperti ini kan kita ingin menampilkan sebuah data ketika apa namanya tadi eh, menampilkan menampilkan data user yang sedang login. Nah, jadi kita buat dia seperti ini untuk menampilkan view-nya. Jadi di sini kita pakai constraint layout. Kemudian di sini kita buat card view ya, biar dia bagus nih seperti ini tampilannya. Card view. Kalau mau bagus lagi dikasih background sih. Di sininya belakang sini kita kasih background. Nah, jadi seperti ini with card view, kemudian di sini kita kasih ID, kemudian with height-nya match parent wrap content, kita kasih layout margin 22, radius current radiusnya 10, card elevation-nya 7, kemudian kita kasih to bottom of parent, to left of parent, to right of parent, dan to top of-nya parent ya, biar dia rapi. Kemudian kita kasih dia linear layout di sini, kita buat linear layout, match parent dan wrap content, kemudian orientationnya vertikal dan Android paddingnya 22 dp. Kemudian di sini ada edit text. Yang pertama kita edit textnya name. Seperti ini kita kasih dia ID edit name. Kemudian yang kedua kita kasih dia edit textnya email. Jadi seperti ini ya, kita kasih dia ID-nya data email, enable-nya false, kemudian ini email. Kemudian kita di sini kita kasih apa namanya button untuk logout gitu. Oke. Jadi seperti ini, kemudian di fragment home-nya itu kosong aja ya, kosong aja seperti ini. Soalnya kita cuman ingin menampilkan apa namanya navigasi di dalam home ini. Kemudian kita balik lagi ke dalam usernya. Nah, di dalam user ini kita tadi udah sampai on destroy view ini, kemudian kita buat on front on view create view. Nah, ini udah otomatis. Kemudian di sini kita tambahkan out firebase dot get instant file user out current user. Kemudian di sini kita kasih kondisi if user null, kemudian kita panggil dia karena kita tadi sudah buat di layoutnya, kita panggil dia di sini binding dot edit name dot set text user display name. Kemudian di sini kita binding dot kita panggil lagi tadi ID-nya edit email set text user email. Kemudian di sini kita kasih dia binding btn logout set on click listener. Jadi di sini kita buat ini kita tombol keluar ini kita buat ya. Nah, nanti sebelum sebelum dia putih ini dia akan merah terlebih dahulu dan terus kita buat di situ kita buat create, maka dia akan muncul private fund baru ini tombol keluar otomatis ya. Jadi nanti alt enter, kemudian kita buat itu baru kita klik aja di situ, kemudian nanti dia akan muncul private fund seperti ini. Jadi ketika dia logout nah di sini tombol keluar out verbose out dot get instant. Nah, out check in out ya di sini dot check in out. Ketika kita mengklik tombol logout tadi, maka dia akan keluar. Maka dia akan keluar di sini kita buat file di intent context login activity slash java start activity i kemudian activity dot finish. Oke, mungkin seperti itu ya. Seperti ini codingannya di home fragmentnya seperti ini simple, kemudian di webpack adapternya seperti ini. Nah, jangan lupa kita tambahkan dia IC home dan IC user untuk navigasinya. Sekarang coba kita running ya. Kita running dulu, tunggu sebentar.
Oke, jadi dia seperti ini sudah muncul ya. Nah, kemudian di sini kan kita sudah login ya, sudah login di dalam Firebase juga sudah ada ya. Jadi di sini namanya tidak muncul, tapi di sini emailnya sudah muncul ya di sini. Yang ditampilkan itu siapa yang muncul di sini. Ketika kita logout, sabar, rada lag. Hmm, sebentar. Nah, ketika dia logout, maka dia akan balik lagi ke dalam sini ya, ke dalam login dan coba kita masuk lagi ke dalam login ini. Kita tadi oh, kita sudah buat login baru ya. Tadi saya buat Novel Az Novel Aziz 72 at gmail.com. Kemudian di sini passwordnya 6 ya. Kita login. Sabar ya. Kita tunggu di sini. Dia tidak bisa masuk di sini ya. Karena kita belum mendaftarkan diri, coba kita pakai email yang sebelumnya. ajis@gmail.com. Kemudian passwordnya sama. Sabar, lama sekali ya di sini. Oke, di sini dia berhasil masuk, sudah berhasil masuk. Nah, di sini dia sudah berhasil masuk, kemudian kita usernya. Oh, ini yang tadi ya, yang email saya masukkan karena soalnya saya tadi ngeranya di HP. Jadi tetap ya, mau di HP atau mau di sini dia akan masuk ke dalam Firebase. Soalnya sudah kita kaitkan ke dalam Firebase. Jadi kita email yang sudah kita daftarkan, kita masuk itu bakalan bisa lewat manapun ya karena sudah kita masukkan dalam Firebase. Oke, mungkin segini aja. Di sini kita sudah nampil ya. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video-video berikutnya. Oke.